Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Pada pagi yang cerah penuh berkah ini, kita semuanya bisa bermuajahah, berkumpul di tempat yang penuh barokah ini dalam rangka melaksanakan silaturahmi nasional kontak santri agribisnis Indonesia yang diselenggarakan di Pusat Pondok Pesantren Syekhona Khalil, Balikpapan, Kalimantan Timur. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kehadirat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas segala risalah yang dibawa oleh beliau sebagai umatnya. Mudah-mudahan kita senantiasa bisa melaksanakan apa yang menjadi perintah-perintahnya dan berusaha sekuat tenaga untuk senantiasa meninggalkan apa yang menjadi larangan-larangannya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita umat yang selamat di dini wa dunya wal akhirah. Allahumma amin. Yang saya hormati pengasuh Pondok Pesantren Syekhona Khalil, Balikpapan, Bapak Kiai Haji Ali Khalil. Yang saya hormati Bapak narasumber, hadirin wal hadirat, beserta silatnas yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita memulai acara pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama membuka. Mudah-mudahan acara ini bisa berlancar sesuai dengan apa yang sudah kita rencanakan dengan membaca Ummul Quran Al-Fatihah. Acara kita pada pagi hari ini yaitu dengan tema pembangunan kebun kelapa sawit sebagai sumber dana pondok pesantren dan madrasah. Telah hadir di hadapan kita semuanya yaitu Bapak narasumber, berikut ini saya sampaikan kurikulum vitae beliau. Nama Muhammad Yusuf, tempat tanggal lahir beliau alhamdulillah di Bangkalan, kemudian alamat beliau di Loa Bagong, Samarinda. Tanggal lahir beliau yaitu tanggal 31 Januari 1962. Pekerjaan dan jabatan beliau sekarang adalah Kepala Bidang Usaha Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, untuk mengefektifkan waktu kita pada pagi hari ini, karena waktu kita juga sebenarnya cukup panjang, kita mulai kurang lebih pukul 8.30 dan nanti insya Allah kita akhiri kurang lebih pukul 11.30. Ada beberapa termin yang mungkin nanti bisa kita lakukan. Yang pertama adalah kita akan mendengarkan paparan dari narasumber. Kemudian berikutnya kita persilahkan kepada hadirin wal hadirat, para peserta silatnas, kiranya untuk bertanya jawab atau berdialog langsung dengan narasumber. Karena itu, mari kita perhatikan, kita simak secara sesama paparan dari narasumber yang akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Yusuf. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisi.
Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak Kiai Haji Ali Khalil, Bapak Ketua Panitia, Bapak Ustaz Bukhari Nur, Bapak Ibu sekalian peserta musyawarah nasional kontak santri agribisnis Indonesia di Balikpapan. Selamat datang di Balikpapan, Bapak Ibu sekalian yang mungkin baru kali ini nyampe di Kalimantan, bahkan juga dari bapak-bapak, ibu-ibu dari kabupaten kota mungkin yang baru pertama kali juga mungkin di sini. Inilah Balikpapan, Pak, kotanya bergunung-gunung. Cuman di atas gunung ini ya enaklah angin gitu, Pak. Kalau di bawah sana panas. Alhamdulillah. Saya dimintain bantuan oleh Lora Ali untuk sedikit menjelaskan tentang perkebunan Kalimantan Timur. Kebetulan saya bekerja di Dinas Perkebunan sudah 26 tahun di Kalimantan Timur, Pak. Nah, sudah mungkin adik-adiknya ada yang belum lahir gitu kan. Waktu saya kesini tahun 88, nah, sekarang sudah tahun 2014. Sekarang memang lagi ramainya sawit, Pak, ya, tapi saya tidak menganjurkan bapak-bapak kalau sudah punya tanaman lain dirubah ke sawit semua, jangan. Sama kalau kita punya ayam, tentang orang lain ramai melihara kambing, ayamnya dijual semua, jangan, Pak. Karena bagusnya kita tuh punya berbagai macam usaha, Pak. Jadi tanaman perkebunan adalah tanaman yang diperdagangkan, Pak. Jadi sebagian besar ekspor. Indonesia ini nomor 1 sudah di dunia sebagai penghasil sawit. Namanya produknya itu CPO, Pak. Crude palm oil atau minyak sawit kasar gitu, Pak. Jadi Indonesia ini sudah nomor 1 di dunia. Jadi kita sebagai pengendali harga dunia Indonesia sekarang sudah 9 juta hektar di seluruh Indonesia. Di Kaltim sendiri, Bapak Gubernur sejak dilantik 5 tahun yang lalu, Bapak Awang Faruk, mentargetkan 1 juta hektar tahun 2018. Tapi saking ramainya sawit, tahun 2013 kemarin sudah 1.100.000 hektar. Nah, jadi bukan hanya perusahaan, tapi orang, Bapak lihat pinggir-pinggir jalan, bahkan pesantren pun nanam sawit. Nah, ini, tapi mungkin nanti kita ingin jelaskan, jangan latah-latah juga, Pak. Ya, artinya semuanya ada hitungannya. Bapak Ibu sekalian, kebetulan saya ini sejak tahun 88 memang sudah ngurusi kebun, Pak. Kebun kakao, kebun karet, lada. Kalau ke Samarinda tuh di Luajana tuh banyak lada, Pak. Terus kelapa, Balikpapan ini di Manggar Teritip ini tempatnya kelapa. Terus 10 tahun terakhir ini sawit. Kelapa, kakao ini menurun, Pak, menurun di Kalimantan Timur. Nah, kalau di Sulawesi kakao tetap meningkat, karena orang lagi demam sawit. Jadi kelapa nih kalau Bapak ke Teritip sana banyak ditebangin sekarang, Pak. Batangnya dibuang, digergaji gitu aja, ganti sawit. Nah, ini kami prihatin juga. Ini sebenarnya tidak baik karena semuanya ada hitungannya, Pak. Jadi jangan ikut-ikutan. Nah, tapi untuk daerah-daerah tertentu yang memang belum dikembangkan, monggo kita kembangkan sawit dengan pola-pola yang harus bermitra dengan perusahaan yang punya pabrik, Pak. Nah, kita sedang menggalak-galakkan, jangan asal tanam, bibitnya gak jelas dari mana, tanam, tahu-tahu mau dijual sama tengkulak diambil harga cuma 500 sekilo katanya, kan. Jadi kan datang ke kantor demo, Pak, waktu itu dari Pasir, dari Penajam. Nah, kok tinggi kok lebih sugih tukang pemulung, Pak, daripada nanam sawit katanya. Saya bilang gimana Bapak mengembangkannya, Pak, gitu, Pak. Karena harga sawit sekarang yang untuk tanaman umur 10 tahun ke atas itu 1.900-an, Pak, per kilo. Jadi kalau petani sawit sekarang nih lagi senyum-senyum terus, Pak.
Jadi 1.900. Kalau di Sumatera sudah 2.000 Pak. Nah, tapi kalau kita tidak bermitra dengan perusahaan, maka itu Pak, ya, dimakan tengkulak 600, 700, 500 bahkan. Jadi ya capek-capek aja Pak. Kalau satu tandan itu kan bisa 30 kilo Pak. Kalau petani panennya sehektar 2 ton, ya Bapak bisa hitung sendiri. Sekarang petani memang lagi gembira-gembira nih Pak sekarang nih Pak. Mudah-mudahan bertahan terus. Bapak Ibu sekalian, mungkin dapat kelihatan bahwa di Kalimantan Timur ini lanjut Pak, lanjut. Nah ini loh peta Kalimantan Timur nih Pak. Nah, kalau yang dulu dia begini, sekarang sudah 4 kabupaten, 1 kotanya sudah memisahkan diri jadi Kalimantan Utara Pak. Kalub nama Kalimantan Utara. Inilah kita berada di Teluk Balikpapan Pak, yang ada daerahnya. Ada 10 kabupaten kota Kalimantan Timur, penduduknya dari dulu nggak nyampe 3 juta Pak. Sedikit Kalimantan Timur penduduknya. Tapi lahannya kita ini punya Kalimantan Timur ini 19 juta hektar Pak. 19 juta hektar itu 6 jutanya, 5, sekian juta ini kawasan budidaya non kehutanan namanya Pak. Jadi yang kita tempat ini kawasan budidaya non kehutanan. Yang 14 juta masih kawasan hutan. Kawasan hutan, jadi masih tidak boleh diapa-apakan. Tapi teman-teman kita lagi rame-ramenya sawit, walaupun kawasan hutan juga sekarang di tanamin sawit Pak. Hati-hati. Nah terus Pak. Ya terus saja. Ya ini kita ada aturannya Pak. Jadi kita mengembangkan perkebunan ini ada aturannya. Kalau disebut Al-Qur'annya itu kita ini Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang perkebunan. Jadi semuanya berpijak ke situ Pak. Baru aturan-aturan Menteri Luarnya terus Pak. Nah ini perkebunan di Kalimantan Timur ini digadang-gadang oleh Bapak Gubernur sebagai salah satu sektor yang nanti menggantikan minyak dan gas. Bapak mungkin lagi rame dengar batubara. Kalau Kalimantan Timur ini batubara, sekarang batubara sudah menurun Pak, karena dikeruk terus setiap hari habis. Minyak mungkin 5 atau 10 tahun lagi paling banter katanya juga habis. Indonesia sudah mengimpor minyak, dulu kan kita ekspor, sekarang sumur-sumurnya sudah mulai mengering Pak, disedot terus setiap hari Pak. Sehingga nanti apa kita mau hidup, kita andalkan adalah perkebunan. Perkebunan ini nanti akan dikembangkan industrinya di Kutai Timur di daerah Maloy. Mungkin Bapak yang tim sudah tiap hari dengar Maloy gitu Pak, ya itulah. Nanti akan di sana lah tempatnya Pak. Karena kita nanti Kaltim ini sudah 1 tahun 1,4 juta ton CPO Pak. Itu dikirim ke Sumatera terus baru ke ekspor. Nanti diolah di sini mau jadi biodiesel ya. Sekarang kan Pertamina sudah menggunakan biodiesel Pak, sebagian 10% campuran. Nah itu dari minyak sawit Pak. Nah, dari mentega, margarin, sampo segala macam nanti ada di Maloy. Terus Pak, ini perkebunan ini sebagai pendukung kawasan Maloy nanti Pak utama. Jadi ada agroindustri di sana, dan nanti kita ini lagi rame-ramenya di kampanye hitamkan oleh LSM Pak. Jadi mungkin Bapak ini mungkin ada juga yang aktif di LSM ya. Saya tidak menuding semua LSM jelek Pak, banyak yang bagus. Tapi kalau di Kalimantan Timur ini LSM itu kalau dengar sawit itu telinanya langsung merah gitu loh Pak. Jelek lah sawit ini, menghancurkan hutan, katanya menghancurkan habitat orang hutan. Nah, ya orang hutan kan ramai dulu katanya dibunuh dan sebagainya. Nah, walaupun sebenarnya tidak benar Pak. Nah, tapi itu kampanye politik dan persaingan bisnis Pak. Nah terus Pak, terus Pak. Nah ini Pak potensi lahan di Kalimantan Timur Pak. Kalau Kalimantan Timur ya saya bilang sudah ada 19 juta hektar, 14 juta kawasan hutan, 4 juta, 6 juta kawasan non hutan itu Pak. Jadi yang sesuai untuk sawit itu hampir semua Pak, 4,6.
Jadi sawit ini bisa tumbuh dari yang subur sampai yang tanahnya marginal atau tanahnya nggak subur, bisa, sangat bisa tumbuh. Itu hebatnya sawit Pak. Dan sawit ini hanya bisa tumbuh di daerah khatulistiwa. Jadi kalau di orang Amerika, orang Eropa itu nanam tanaman kedelai Pak ya, diambil minyaknya, jagung diambil minyaknya untuk biodiesel untuk minyak goreng, itu hanya 3 bulan Pak. Setelah itu musim dingin, musim semi, musim mau nggak bisa nanam lagi. Kalau Indonesia nanam sawit sepanjang tahun kita punya sinar matahari Pak. Nah, Allah menganugerahkan kita di khatulistiwa itu, dan minyaknya kita 1 hektar bisa 9 ton. Kalau minyak kedelai setahun Pak ya. Kalau kedelai itu paling 3 ton paling banter Pak. Sehingga sudah kalah bersaing, sehingga dianggap sawit ini difitnah sebagai perusak lingkungan dan sebagainya. Jadi ya seperti itulah nasib kalau lagi biasa pakai kita juga kan, ada yang kaya dibilang begini kan gitu Pak, ada yang pintar dibilang nyontek kan gitu Pak. Kalau santri pintar dibilang nyontek, padahal memang dia pintar gitu Pak. Begitulah macam-macam di dunia. Terus Pak, ini di Kalimantan Timur Pak, ini karet, ini saya contohkan karet ini di Balikpapan ini termasuk yang banyak karet Pak. Ada Balikpapan kalau nggak salah ada 4.000-an hektar Pak di pinggiran di Dasmanggar Pak. Jadi petani karet ini sebenarnya menikmati harga diam-diam dia Pak. Karena karet ini beda dengan sawit. Kalau sawit panen langsung diangkut, kalau karet ini bisa nunggu-nunggu harga Pak. Harga baik baru dilepas gak apa-apa, bisa deh Pak. Bisa disimpan gitu Pak. Jadi ini karet. Terus Pak, kakao ini menurun Pak. Sekarang tinggal hektarnya 23.000 dari dulu dari 34.000. Kakao ini banyak di Kutai Timur dan di Berau Pak. Dulu di Sebatik dan sebagainya, karena masuk ke Kalimantan Utara kita nggak sebut lagi. Kakao ini juga banyak tengkulaknya. Ini kalau kita bertani ini penyakitnya adalah tengkulak Pak. Makanya jangan jadi tengkulak Pak. Disumpahi petani tiap hari gitu. Terus Pak, lada ini di Penajam banyak Pak, sepatu di areal yang pesantren Syekh Khalil juga mengembangkan sawit di sana tuh, sebelah daerah sebelahnya tuh adalah lada. Terus di Lojanan namanya Pak, ya orang-orang Bugis yang nanam di Lojanan ini ada sekitar 3.000 hektar Pak. Lada ini begini Pak, kalau belum lihat lada ya itu seperti bersirih Pak, satu keluarga dengan sirih. Sekarang posisi harganya 100.000 per kilo Pak, tapi barangnya nggak ada Pak. Istilahnya karena lahannya sudah marginal, anaknya petani lada gak mau jadi petani lagi, mau jadi anggota legislatif semua mungkin Pak. Sehingga petani lada ini menurun sekarang, nggak dirawat ya otomatis. Kalau nggak dirawat lada ini ya seperti sawit Pak, nggak mau berbuah baik lah gitu Pak, harus dirawat Pak. Sudah sunatullah kan Pak, sudah harus dirawat baru dia mengasih kita hasil. Terus Pak, ini lada Pak, sekarang ini konon masih 8.000. Pak, sebenarnya kalau data statistik kemarin nggak sampai 8.000. Nah ini 10.000 ton, ini banyak diekspor ke Amerika, Eropa maksud kami. Kalau musim dingin di sana harus makan bisa hotdog segala kan, kalau di film kan biar panas badan. Nah itu lada. Lada Kaltim ini terkenal di Belanda. Tapi barangnya sudah mulai berkurang karena ya itu tadi petaninya nggak mau tanam lada lagi. Lanjut Pak. Nah ini kelapa dalam juga menurun Pak sebenarnya Pak. Sudah tinggal berapa belas ribu hektar aja sebenarnya Kaltimnya, termasuk di Balikpapan ini sudah diganti-ganti Pak. Lanjut Pak. Nah ini kelapa sawit nih. Kalau lain menurun, ini kelapa sawit ini meningkat Pak. Posisi sekarang sudah 1.160.000 hektar Pak. Ini posisi akhir 2013 hektarnya. Nah ini tandan buah segar Pak, TBS ini tandan buah segar ini 6,5, CPO nya 1,4. Jadi sekarang ini kalau dinilai Pak, 1 kilo CPO itu 10.000 Pak. 4 kali nilainya 1,4 juta ton itu besar sekali Pak nilainya Pak. Jadi kalau sekarang banyak orang punya tangki disewakan ke pabrik untuk ngaku CPO Pak, satu tangki itu 10.000 itu sudah 100 jutaan Pak.
itu bisa hilang Pak, tangki CPO-nya itu hilang tuh banyak Pak. Entah lari kemana tuh Pak. Jadi teman-teman tetangga tuh punya tangki CPO 3 tinggal satu, dibawa lari supirnya entah kemana sama CPO-nya sama itu hilang. Jadi sekarang ini semakin canggih Pak, hati-hati juga. Terus Pak, nah ini per kabupaten Pak. Jadi yang paling luas itu sebenarnya Kutai Timur, Kabupaten Pasir, Kutai Kartanegara, begitu Pak. Ada urutannya, mungkin ada di kalau Bapak mau ngopi di sini. Lanjut Pak. Nah ini gubernur setelah terpilih lagi kemarin, kita jajaran dinas perkebunan yang 6 orang ini dikumpulkan. Nah, karena orang politik Pak, bahasa Banjarnya tuh aku kadang mau tahu katanya kan gitu Pak ya. Dikembangkan lagi sampai 2,4 katanya Pak. Ini bahasa Banjar Pak. Jadi kembangkan lagi sampai nanti 2,4. Nah ini kita langsung terkaget-kaget Pak. Mau bangun 24 juta tuh Pak. 1 juta hektar aja kemarin kami nggak bisa duduk tenang, nggak bisa berdiri tenang Pak, karena memang berat Pak bangun kebun ini. Nah, tapi karena sudah seperti itu targetnya ya kita ya enggih Pak, gitu kan bahasa Banjar Pak. Nah itu Pak, jadi nanti akan seperti itu. Karena beliau berobsesi bahwa CPO ini jangan diekspor tapi diparkir di Kutai Timur Pak, di Malo ya Pak. Jadi di Malo itu 3 minggu lalu kami pertemuan di Jakarta dengan grup besar Pak, perusahaan, karena yang bangun pabrik yang bangun kebun sawit ini nggak ada yang grup yang biasa Pak. Yang biasa-biasa tuh goyang-goyang Pak. Karena 6 sawit ini kalau skala 6.000 ke atas itu harus 1 pabrik. Selanjutnya selama 7 tahun tuh biaya terus Pak. Jadi kalau perusahaan biasa-biasa habis bayar bunga bank Pak. Biasa langsung dicaplok sama grupnya besar. Jadi yang bermain di sawit ini grupnya Bakri, grupnya Salim, grupnya Astra, grupnya Sinar Emas, Malaysia banyak datang. Nah ini jadi itulah yang kita genjot Pak. Nah tentunya kalau dapat izin 10.000 hektar, 20%-nya untuk masyarakat. Jadi kalau 10.000 hektar dia izinnya, maka 2.000-nya untuk masyarakat sekitar. Itu sudah rumusnya Pak. Nah, kalau Bapak di tempat Bapak ada yang belum begitu, demo Pak, demoi perusahaannya Pak. Itu biasa kami suruh. Jadi kalau ada di perusahaan ada demo-demo itu sebenarnya nyuruh kita juga Pak. Biar perusahaannya nggak enak sendiri gitu loh Pak. Kan mau kasihan masyarakat. Lanjut Pak. Nah ini kecambah Pak. Jadi sawit ini tanaman yang direkayasa genetik Pak. Jadi dikawin gitu Pak. Jadi unggul sana, unggul sini. Bapaknya dari Afrika, kebanyakan bapaknya dari Afrika Pak. Mungkin Afrika kalau pemain bola itu kan hebat-hebat Pak. Mungkin sawit begitu juga, yang jantan dari sana, yang betina dari Bogor atau Medan Pak. Jadi itu minyaknya banyak, hasilkan minyak banyak. Terus per tahun tuh lambat meningginya Pak. Kalau zaman dulu setahun tuh 30-50 cm, sekarang tuh lambat gak naik-naik gitu. Enak kita nyundul gitu Pak. Terus tandanya tuh tandanya tambah panjang-panjang gitu. Jadi kalau motong tuh enak Pak. Nah jadi manusia tuh kerjanya mau enak, jadi hasilnya mau banyak, pohonnya mau pendek, kan gitu Pak. Yang enak-enak lah manusia, jadi akalnya memang dipakai gitu. Nah itu kecambahnya tuh Pak, itu Pak, sampai jutaan Pak. Bayangkan tahun 2012 tuh 36 juta kecambah Pak. Sehingga muncullah, dan ini harus antri Pak, mesen ke Medan, ke Palembang, ke Riau, ke Bogor, antri. Sehingga banyaklah di tempat Bapak ini bisnismen bibit sawit palsu Pak. Ya Bapak kalau udah lihat di depan rumah ada polybag yang kecil-kecil, itu sudah dari mana nggak tahu tuh Pak. Itu pasti bibitnya kita sebut tuh anak haram Pak. Nah, anak zina kalau orang pesantren mungkin bilang ya, karena nggak tahu bapaknya, nggak tahu mamanya nih di mana tadi nih si anak ini gitu loh Pak. kalau di pesantren itu istilahnya anak zina loh Pak ya. Jadi kalau sawit yang betul itu bapaknya si A, ibunya si B kita kawinkan Pak, karena sawit itu dikawinkan gitu, serbuk itu tutup gitu Pak. Ada lagi sekarang kultur jaringan tapi lebih mahal. Nah yang ini yang banyak di depan rumah nggak tahu dari mana itu, ya itu Pak. Bapaknya nggak tahu dari mana, mamanya mana ya, tanam aja Pak, akhirnya minyaknya sedikit, terus tempurungnya tebal, rugilah yang punya pabrik Pak. Bawahnya pabrik sawit ini ada 55 sudah di Kaltim nih, suka rusak karena
keras itu nya Pak, tunggil gitu, prek gitu, bongkar. Nah ini merugikan orang lain juga, minyaknya sedikit, merusak. Terus Pak, nah ini di Kaltim Pak, jadi tanaman sawit ini Pak, tidak ada yang terbuang Pak. Bapak kalau nanam sawit, pelepahnya bisa untuk makanan ternak Pak, itu ada hitungannya semua Pak. Bungkilnya kalau sudah di pabrik, sudah diolah Pak, bungkilnya itu untuk makanan ternak. Sabutnya Pak, sabutnya ini untuk bakar itu lagi Pak. Pabrik itu kan pakai turbin Pak, dilempar lagi sabutnya ke dalam untuk menggerakkan listrik di si pabrik dan perumahan sekitarnya. Terus cangkangnya itu Pak diekspor ke Eropa Pak, Jepang, Eropa. Cangkangnya Pak, tempurungnya Pak, karena ada tempurungnya sawit, jadi gak ada yang buang Pak. Limbahnya sekarang Pak, sawit ini kalau yang padat dijadikan pupuk, kalau yang cair diselukupin begini Pak, ini lagi disusun peraturan gubernurnya, itu masih ada gas metan namanya Pak, itu tuh begini, jadi gasnya itu untuk menggerakkan listrik Pak. Jadi di Kaltim sudah ada 3, yang PT Kaltim, PT punya Inggris sama Malaysia Pak, biasanya mereka ditutup gini Pak, karena limbahnya itu di selapangan ini Pak, ditutup, diambil gasnya untuk menggerakkan PLN Pak. Nah ini nanti di Kaltim mudah-mudahan kalau sudah begini semua tidak ada mati lampu lagi Pak, karena Bapak mungkin hari ini 2 hari ini gak ada mati lampu Pak. Biar di sini tempatnya minyaknya gas, batu bara, tapi mati lampunya lebih sering daripada di Jawa. Nah, nasib Pak. Nah, jadi daun, bungkil, lumpur sawit ini ada semua dipakai Pak. Ini rahmat Allah betul ke tanaman sawit ini Pak. Jadi dianggap emas hijau sekarang Pak. Kalau emas itu kuning, sawit ini karena pohonnya daunnya hijau dianggap emas hijau. Kalau batu bara karena hitam katanya emas hitam gitu Pak. Jadi ngasih nama begitu Pak. Sehingga sekarang ini Pak, dengan kondisi begini, gubernur akan menerbitkan instruksi sebentar lagi bahwa setiap perusahaan sawit ini kan sudah 1,1 juta hektar Pak, 1 hektarnya disuruh naruh sapi 2 ekor Pak. Jadi ini dinas peternakan Pak Kiai lagi pusing, kepala dinasnya disuruh ngimpor anakan sapi 2 juta hektar, 2 juta ekor, bingung mau taruh mana sapi. Jadi nanti kalau mungkin pesantren ini siap, mungkin kebun-kebun yang binaan pesantren ini siap, kita tinggal bilang ke Pak Dadang Pak, kepala desa, teman saya kuliah, orangnya bingung mau taruh mana sapinya nanti. Nah jadi nanti ada percontohan Pak, di Tritip ini ada beberapa penggemukan, punya kepala dinasnya Pak Haidar sendiri juga ada di situ di Tritip. Ada teman saya dari Jakarta lagi bikin 60 ekor Pak, jadi dia mendatangkan pakan dari Jawa Pak. Jadi tetes tebu segala macam. Jadi untuk penggemukan, karena daging sapi ini rupanya tambah lama tambah naik Pak harganya, yang melihara tambah kurang, sehingga gubernur ini kebingungan gimana caranya. Kalau yang ada di Samboja, di Pasir sekarang tuh sapinya dilepas Pak, dilepas, ini suka hilang Pak. Namanya dilepas kan Pak, belum malingnya, nanti malingnya datang pakai pickup Pak. Kalau di Samboja itu disembelih, dikuliti, terus dipotong-potong aja Pak, tinggal kulit sama kepalanya Pak. Jadi pickup Pak, pickup keluar dari kebun tuh hati-hati, atau hilang sapi katanya, terutama mau Idul Adha Pak, mungkin korban atau korban sapi durian. Sehingga di Kaltim ini akan digerakkan penggemukan sapi nanti Pak. Nah, yang ada sekarang berkembang adalah sapi Bali. Nanti mungkin mau impor dari mana Allah Pak. Kita tunggu perkembangannya. Yang jelas perusahaan sawit ini sudah dipaksa oleh Bapak Gubernur untuk ikut memelihara sapi Pak. Mereka keberatan sebenarnya karena bukan ahli sapi, ahli kebun sawit, tapi suruh melihara sapi. Nah ini sampai ngurus nanti Pak katanya kan gitu. Jadi nanti masih diatur pola-pola pengembangannya ini. Kita belajar ke Medan, belajar ke Bengkulu. Di sana ada yang sapi sangat sapi Brahman yang gede-gede itu Pak. Kasih makan sawit ini kalau dipanen kan, tandanya dipanen kan pelepahnya dibuang juga Pak, rumusnya Pak. Jadi bukan pelepahnya dibiarkan, tandanya dibuang, pelepahnya dibuang di bawahnya gitu Pak. Jadi itu yang pelepas sudah tua itu masuk ke mesin Pak. Jadi ada mesinnya, harganya 60 juta Pak. Itu langsung jadi makanan sapi gitu Pak. Itu sederhana sebenarnya Pak.
Cuman kalau sapi zaman sekarang dikasih cuman pelepah atau daun kan nggak gemuk-gemuk Pak. Harus ada ampas tahu, ampas ini. Nah ini masih dirumuskan nanti dari bungkil di sawit ini apa ini nanti mau nggak boleh keluar gitu Pak. Karena semuanya dijual keluar Pak. Ini bungkil segala nih cangkang ini Pak. Teman saya di Samarinda dia ekspor cangkang itu Pak, tempurung sawit ini ke Eropa. Omsetnya sebulan tuh 300 miliar Pak. Saya percaya nggak percaya Pak. Ini saya bilang sugih ini sampai ini kan. Memang sugih katanya kan. Orang buang-buang kita ambil katanya Pak. Jadi itu Pak. Jadi nggak ada yang terbuang Pak. Untuk pembangkit listrik Pak di Eropa. Karena Eropa ini sudah takut nuklir. Jepang juga takut nuklir, nyari itu. Saya bilang gimana lagi udah rebutan Pak. Sehingga sekarang timbul mafia-mafia pedagang cangkang Pak. Pokoknya kalau apa-apa dicari orang tuh malah timbul mafianya Pak. Itu hati-hati juga, nawarkan ini, nawarkan itu. Mungkin Bapak yang dari luar Jawa nawarkan lahan di Kalimantan Timur, lahan kebun 10.000 hektar, hati-hati ya Pak. Itu punya orang yang sudah itu dijual juga Pak. Jadi gimana? Sekarang macam-macam lah sudah Pak. Lanjut Pak. Nah ini ya 55 pabrik Pak yang ada di Kalimantan Timur. Jadi pabrik sawit ini sudah menyebar dari ujung ke ujung. Terus Pak, terus satu lagi. Ini kapasitas olahnya ini 2.705 ton TDS per jam. Jadi akhirnya yang satu jam di Kaltim ini diolah 2.705 ton tiap jamnya tuh. Saking panennya terus menerus Pak ini Pak. Nah, ini tiada hari tanpa olah Pak. Jadi kalau orang pabrik itu Pak, kalau orang kebun di sawit itu minggu dia libur. Kalau orang pabrik nggak libur, nggak bisa libur Pak. Karena buah datang terus kan Pak, diolah kayak tebu loh Pak. Tebu mungkin kalau lagi musim tebu ya, kalau nggak musim kan berhenti Pak. Kalau sawit dia panen terus Pak. Satu lahan itu tiap 3 minggu panen Pak. 3 minggu, nanti kan minggu pertama di sini, besok di sana, keliling terus gak habis-habisnya, sehingga pabrik ini akan mutar terus jalan gitu Pak. Jadi pabrik nggak boleh rusak Pak. Nah kalau bangun pabrik ini satu rusak bingung dia, busuk sudah buahnya Pak. Sehingga dibuat kapasitasnya agak besar, sehingga kalau rusak yang sini dia masukkan di sana gitu Pak. Sudah ada ilmunya semua Pak. Sekarang masih ada yang mengurus perizinan 12 Pak, sehingga kita 3 tahun ini target ada 100 pabrik Pak di Kaltim. Mungkin nanti yang paling banyak lah di provinsi Indonesia ini di Kaltim Pak, karena jelas pabrik Pak. Karena di Sumatera kita tidak bisa meluas lagi Pak, habis lahannya sudah. Tinggal di Kalimantan Timur yang masih membangun terus. Lanjut Pak. Ini Pak yang saya sebut malo itu Pak, ada kipi malo itu Pak. Itu gambarannya. Di Sangatta, kita kalau dari Sangatta mungkin 4 jam Pak ya. Kalau ada Pak, ya Pak ya bisa kuliah di Pak. Kita 4 jam. Nah, jadi nanti akan ke sana Pak. Kenapa di Sangatta? Karena strategis nanti tinggal dikapalkan kemana-mana aja lah hasil sawit ini Pak. Nanti di Bontang ada pabrik kondensat ya dari minyak itu Pak. Dari minyak bumi. Kalau di Sangatta tuh basisnya adalah CPO Pak. Jadi di sana semua akan ke sana karena lagi dibangun. Sekarang dari Kutai Barat ke Kalimantan Tengah, Kutai Barat sampai di Balikpapan ini Rusia sedang membangun rel kereta api Pak. Jadi ngangkut orang, ngangkut batu bara, ngangkut sawit nanti lewat kereta api. Sementara yang diikutin sana dari Arab Pak, dari Ras El Hema yang itu gambar Pak, ke Sangatta itu nanti bangun kereta api juga Pak. Ini sudah ada 2 yang ada kereta api di Kaltim Pak nanti. Ini gambarannya. Lanjut Pak. Nah ini Pak, berarti kelihatan di gambar ini Pak, lahan di Kaltim ini sudah habis Pak, dari ujung ke ujung Pak. Habis untuk kebun sawit. Kebun sawit itu sudah merata di, bahkan di Kutai Barat yang kita perbatasan Kalimantan Tengah Pak, kita ke sana harus lewat jeram tuh Pak, yang jeram Pak. Jadi kalau naik ke sana tuh motorisnya tuh orang Dayak Pak. Perahunya tuh isi 10 orang paling banter. Kalau mau naik ke jurang tuh minum dulu Pak. Jadi kita yang muslim di belakang ini baca selawat karena gemuruh gitu Pak. Jadi mestinya harus kuat Pak, biar berani dia minum tuak dulu. Kita yang takut Pak. Masalah ini jadi ke Kutai Barat yang sebegitu sulitnya areal itu, kita bawa orang aja, bawa badannya aja istilahnya sulit Pak.
di sana investor Cina tuh bangun kebun cabai. Jadi alat beratnya tuh gak tahu lihat kemana, nanti sudah di sana lagi buka. Nah ini samping orang beramai-ramai untuk menanam sawit, karena sawit ini di samping makanan bisa nanti energi Pak. Nanti disadari atau tidak, energi bumi ini kan akan habis Pak. Nanti larinya dari sawit Pak, dari biodiesel. Kita juga akan kembangkan kemiri Sunan Pak, namanya Pak. Mungkin Bapak dengar Pak ya, kemiri Sunan itu kayak kemiri tapi jenis tertentu, isinya tuh minyak tok gitu. Jadi banyak minyaknya. Kalau kemiri biasa kita makan di dapur, nggak begitu banyak minyaknya. Kalau kemiri Sunan nih banyak minyaknya. Itu nanti kita kembangkan di areal eks tambang Pak rencananya. Lanjut Pak. Nah ini sawit ini ada ratusan produk Pak dari sawit Pak. Bapak bangun tidur, mandi, sabun pun dari sawit Pak. Ada campuran minyak sawitnya. Anak kita kasih minyak telon, apa tuh campurannya sawit Pak. Minyak kayu putih. Sampai kita makan goreng pakai minyak sawit, naik kendaraan dieselnya sawit juga, itu banyak sekali Pak. Makanya kita tidak khawatir untuk mengembangkan sawit Pak. Gitu Pak. Terus Pak. Nah ini terus. Nah terus Pak. Nah ini saya bikinkan karena bapak-bapak mungkin ragu-ragu, untung nggak sih nanam sawit gitu Pak. Jangan kita bilang sawit, kok sekian tahun kok nggak dapat untung. Saya bikinkan analisanya seperti ini Pak. Analisa sederhana per 4 hektar. Karena bapak itu kalau mau wajar 4 hektar Pak. Kalau istilahnya guyonannya Pak, kalau bapak punya 1 istri itu 4 hektar Pak. Gitu loh Pak. Jadi kalau yang sudah punya 10 hektar bisa 2 istrinya. Nah guyon Bu ya, ibu-ibu guyon ini. Tapi seperti itu guyonnya. Bapak yang dari Kutai Timur mungkin sudah tahu kalau 5 hektar itu sudah cukup untuk beli mobil, untuk nyekolah anak, kuliahkan anak gitu Pak. Apalagi sekarang di Kalimantan Timur ini lahan masih luas. Kalau ada yang nganggur buka aja Pak, tanam sawit. Makanya saya ke Pak Supriyadi dan Pak Ustadz Buhari, saya bilang gini Pak Kiai, jadi di Sepaku itu buka aja, karena di sana itu memang kawasan hutan tapi sudah dilepaskan Pak. Sudah kita lihat di yang kemarin dilepaskan itu hutan itu Pak. Ada di GPS-nya sudah kita lihat Pak. Pokoknya patok dulu lah urusan belakangan, daripada nanti bupati ngasih ke pengusaha Pak. Nah pengusaha ini kalau sudah dapat izin kita digusur Pak. Nah untuk rakyat lah gitu Pak. Maksud saya gitu Pak, kalau kita sebagai rakyat berpikir masih banyak lahan luas ya kita rumput duluan baru kita minta. Kita caplok duluan baru kita minta halalnya gitu Pak. Daripada nanti dikasih pengusaha Pak, kita nonton terus Pak. Gitu loh Pak, maksudnya kita tuh kita kalau dengan cara biasa juga sulit Pak. Karena sudah takdirnya bahwa pengusaha dengan penguasa nih ya Pak ya, penguasa dengan pengusaha ini kan pasti berteman Pak, gitu loh Pak. Jadi kita, kalau saya secara pribadi kalau ke petani itu begitu Pak, terus buka kok Pak sana Pak, kita bilang kan tancap dulu mau pisang mau apa dulu, kalau belum dapat sawit bukti bahwa kita memiliki lahan itu. Oh itu juga punya Allah Subhanahu Wa Taala kan Pak, bukan jadi analisanya seperti itu Pak, sederhana per 4 hektar. Ini yang saya alami Pak, karena saya juga punya kebun di Kilo 25 sini Pak. Saya punya kebun, sudah mulai panen. Saya hitung itu berdasarkan analisa teori dan pengalaman saya Pak, seperti itu. Dengan catatan ini dimitrakan Pak. Kalau nggak dimitrakan tadi nanti yang dimakan tengkulak, orang lain jual 1.500, kita diambil tengkulak 600, 700, 500, kalah sama pemulung Pak. Pemulung kaya-kaya, kita nggak kaya karena kita nggak bermitra. Nah tugas memitrakan itu kita bikin kelompoknya Pak. Jadi kelompok tani A, kelompok tani B, baru bergabung menjadi koperasi Pak. Koperasi itu adalah berbadan hukum Pak. Berbadan hukum kan Pak, sudah berbadan hukum kan sudah bisa pinjam ke bank, sudah apa. Nah itu baru kita mitrakan. Nah mitrakan lapor ke dinas pertanian atau perkebunan, nanti bertemukan dengan perusahaan Pak. Kalau enggak, di pabrik sawit itu sama dengan pabrik gula di Jawa Pak, banyak mafianya Pak. Jadi dibilang ini rendemennya rendah lah, dibilang buahnya sudah ini, akhirnya mau diturun-turunkan lah harga kita Pak. Tapi diambil juga, diguling sama dia Pak. Ini nggak laku nih Pak, ini buang aja katanya. Yang punya busuk sudah 4 hari nggak diangkut misalnya Pak. Iya sudah, udahlah, pulang yang punya tadinya
kan buah sawinya dimasukkan juga Pak untuk digiling. Nah ini mafia-mafia seperti itu Pak. Jadi macam-macam lah kita berusaha ya Pak. Kita harus belajar terus Bapak ya, belajar cara permainannya tengkulak seperti apa, cara permainannya pabrik seperti apa, sehingga kita bisa lebih hemat Pak dalam berusaha Pak. Mungkin sekian saya Pak, mungkin nanti kalau ada diskusi Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.